Pernah gak sih kamu merasa sudah berbicara dengan jelas, tetapi orang lain tetap salah paham? Atau kamu curhat ke seseorang tapi dia malah sibuk cari jawaban tanpa benar-benar mendengarkan. Hasilnya, kamu merasa diabaikan, kesal, bahkan mungkin akhirnya malas untuk bercerita lagi. Ternyata, komunikasi bukan sekedar tentang berkata-kata. Ada seni di dalamnya. Dan seni ini yang akan kita bahas dalam buku Komunikasi Itu Ada Seninya, karya Oh Soo Hyang. Mendengarkan itu bukan cuma diam. Bayangkan, kamu sedang bercerita tentang hari burukmu. Kamu berharap seseorang akan mendengarkan dan memahami, tapi apa yang terjadi? Alih-alih mendapatkan respon yang tulus, lawan bicaramu malah berkata, aku juga pernah mengalami yang lebih parah dari itu. Atau lebih parahnya lagi, udah sih, gak usah lebay. Gimana perasaanmu? Patah. Ya, itulah kenapa pentingnya mendengarkan secara aktif. Mendengar bukan cuma tentang membiarkan orang lain berbicara, tapi benar-benar berusaha memahami apa yang mereka rasakan. Di dalam buku ini, ada kisah seorang penjual yang awalnya selalu gagal menghadapi pelanggan yang marah. Setiap ada komplain, dia langsung membela diri. Hasilnya, pelanggan justru malah semakin kesal. Tapi ketika dia benar-benar mendengarkan dengan hati, bukan hanya telinga, pelanggan yang tadinya marah berubah menjadi pelanggan yang setia. Komunikasi yang efektif adalah saat kita tidak hanya mendengar dengan telinga, tapi juga dengan hati. Kata-kata memang kuat, tetapi bahasa tubuh lebih kuat. Coba ingat satu momen ketika seseorang bilang, "Fine," tapi dengan wajah murung dan suara yang lirih. Kamu tahu dong bahwa dia sedang tidak baik-baik saja. Itulah kekuatan komunikasi nonverbal. Bahasa tubuh, ekspresi wajah, nada suara semuanya punya makna yang lebih dalam daripada sekedar kata-kata. Di buku ini bercerita tentang seseorang yang ingin menyampaikan pendapatnya dalam rapat. Tapi tanpa sadar, dia duduk dengan tangan bersedekap dan alis yang berkerut. Hasilnya, orang-orang menganggap dia bersikap defensif, padahal dia hanya gugup. Kadang, pesan kita bukan cuma ada di kata-kata, tapi juga menyampaikannya. Komunikasi yang baik bukan hanya soal kata-kata, tetapi juga tentang ekspresi, bahasa tubuh, dan intonasi suara. Banyak konflik terjadi bukan karena kita tidak bisa berbicara, tetapi karena kita tidak bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Pernah dengar seseorang berkata, "Aku tahu perasaanmu," padahal jelas-jelas dia tidak mengerti apa yang sedang kamu alami. Empati bukan sekedar mengatakan bahwa kita memahami seseorang, tapi benar-benar berusaha untuk melihat dari sudut pandang mereka, mencoba memahami perasaan mereka tanpa buru-buru menghakiminya. Kata-kata bisa merusak, tetapi juga bisa menyembuhkan. Pilihlah dengan bijak. Bicara itu perlu kepekaan. Kita sering berpikir bahwa komunikasi itu soal seberapa pintar kita berbicara. Padahal, komunikasi yang sebenarnya adalah tentang bagaimana kita bisa membuat orang lain merasa nyaman berbicara dengan kita. Di buku ini, ada satu bagian yang membahas kepekaan dalam komunikasi antar budaya. Ternyata, cara berbicara seseorang bisa sangat dipengaruhi oleh budaya mereka. Ada yang lebih suka langsung ke intinya atau to the point. Ada yang harus berbahasa basi dulu. Kalau kita nggak peka, bisa-bisa kita dianggap kasar atau malah dianggap terlalu bertele-tele. Kesalahpahaman sering terjadi karena gagal dalam menyampaikan dan menerima pesan dengan benar. Jadi, apa yang bisa kita dapatkan dari buku ini? Buku ini mengajarkan kita bahwa komunikasi bukan cuma soal bicara, tapi soal bagaimana kita bisa membangun hubungan yang lebih kuat, lebih dalam, dan lebih bermakna. Dengarkan dengan hati, bukan hanya telinga. Perhatikan bahasa tubuh, karena kata-kata saja nggak cukup. Pahami perasaan orang lain sebelum mencoba menjawab. Jangan cuma bicara,
tapi juga pahami siapa yang kamu ajak bicara. Karena pada akhirnya, komunikasi yang baik bukan tentang seberapa pintar kita berbicara, tapi seberapa baik kita bisa membuat orang lain merasa dipahami. Kalau kalian suka dengan buku-buku yang saya bicarakan, atau kalian punya referensi buku yang ingin saya bahas di konten ini, silahkan tulis di kolom komentar.